Selamat petang menjelang malam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita dan ruangan ini. Puji Tuhan, tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari Wahyu pasal yang ke-12. Namun kita masih berada di ayat 9. Kita perhatikan dulu ayat 9. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan, naga dikalahkan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Puji Tuhan. Naga besar itu, si ular tua, disebut juga iblis atau setan, dilemparkan ke bawah atau ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dilemparkan ke bawah atau ke bumi bersama-sama dengan tentara-tentaranya. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, jangan kita hidup dengan semau-maunya. Datang dengan sesuka hati, sebab ibadah pelayanan ini adalah merupakan tahta Allah. Supaya jangan kita juga turut dilemparkan dari tahta Allah seperti iblis atau setan yang telah dilemparkan dari tahta Allah, dilemparkan ke bawah atau ke bumi bersama-sama dengan para tentaranya, para malaikat-malaikatnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, jangan kita datang beribadah dengan semau-maunya. Jangan kita datang menghadap tata kasih karunia sesuka hati, supaya jangan kita juga turut dilemparkan seperti setan dilemparkan dari tahta Allah. Karena ibadah dan pelayanan ini adalah merupakan tahta Allah. Di sini Allah bertahta. Di tengah ibadah dan pelayanan Allah bertahta. Kiranya dapat dipahami dan ini harus menjadi suatu peringatan. Peristiwa ini menjadi cambuk bagi seorang imam, bagi seorang pelayan Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan, teramat lebih seorang pemimpin sidang jemaat, supaya jangan bermain-main di tengah ibadah dan pelayanan yang adalah tahta Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, tadi seorang pemimpin pujian mengaku dalam doanya, bahkan berkali-kali dalam doa mengaku, kami ini sudah dengar firman tapi selalu memberontak, mendurhaka kepada Tuhan. Sampai detik ini doanya seperti itu. Saya berharap doa itu tidak salah, tapi saya berharap jangan kita sesuka hati untuk datang beribadah, apalagi kalau sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, peristiwa yang tertulis pada Wahyu 12 ayat 9 ini, itu juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itu juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mari segera saja kita berangkat untuk memperhatikannya di dalam Yesaya pasal yang 14. Puji Tuhan, Yesaya 14 ayat 12 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, ya. Hai bintang timur putra fajar. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, dilemparkan ke bawah atau ke bumi terus. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Puji Tuhan, haleluya. Bintang timur putra fajar, puji Tuhan, sudah jatuh dari langit. Ia sudah dipecah-pecahkan dan jatuh ke bumi. Puji Tuhan. Jadi Yesaya 14 ayat 12 sesuai dengan Wahyu 12 ayat 9. Jadi Wahyu 12 ayat 9 ini menggenapi dari nubuatan Yesaya 14 ayat 12. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Tadinya dia berkeinginan dan berkata dalam hatinya, terus
Aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan Aku tahtaku, hendak mendirikan tataku. mengatasi bintang-bintang Allah. Kemudian Dan aku hendak aku hendak duduk. Terus jauh di sebelah utara. ayat 14. Aku hendak naik. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Terus Hendak menyamai. aku hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat sampai dari ayat 13 sampai dengan ayat 11, bintang timur atau Lucifer disebut juga iblis atau setan, dan sebutan nama lainnya masih banyak. Di sini kita melihat hidup dengan semau-maunya, penuh dengan kesombongannya. Sebab di sini kita melihat ia ingin lebih tinggi dari Allah. Bukankah itu datang berada di tengah ibadah, di tata Allah dengan semau-maunya? Bukankah itu menunjukkan bahwa dia beribadah dan melayani Tuhan sesuka hati? Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hidup dengan semau-maunya, penuh dengan kesombongan. Itu berbicara tentang kesombongan daripada bintang timur. Disebut juga Lucifer, disebut juga iblis atau setan, disebut juga ular tua, naga besar. Masih banyak sebutan-sebutan nama lainnya. Itu adalah kesombongan. Beribadah dengan semau-maunya, sesuka hati di tengah ibadah dan pelayanan. Itu menunjukkan bahwa bintang timur Lucifer ini menunjukkan kepribadiannya sebagai kesombongan di hadapan Tuhan. Jadi kalau melayani Tuhan dengan sesuka hati, itu kesombongan. Melayani dengan semau-maunya, itu kesombongan. Orang yang sembarangan di tengah ibadah dan pelayanan pasti hidupnya sombong. Pasti orang semacam ini tinggi hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, di sini kita melihat ada 5 kali Lucifer memakai kata aku. Ada 5 kali bintang timur atau Lucifer atau iblis setan atau si ular tua naga besar memakai kata aku. 5 kali menggunakan kata aku. Yakni 1, aku hendak naik ke langit. 2, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. 3, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 4, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. 5, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada 5 kali Lucifer memakai kata aku. Itulah 5 kali itulah 5 kali kata aku itu tadi saya sudah baca, bukan? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, 5 kali kata aku hendak jelas menunjukkan kesombongan dari Lucifer. 5 kali kata aku hendak itu jelas menunjukkan kesombongan dari Lucifer. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama artinya hidup dengan sesuka hati, hidup dengan semau-maunya di tengah-tengah tata Allah, yaitu ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi bukan saja para imam, namun sidang jemaat juga. Kalau datang menghadap tahta kasih karunia, datang di tengah-tengah ibadah yang Tuhan percayakan ini, jangan sesuka hati, jangan juga semau-maunya. Karena kehidupan yang seperti ini pasti orangnya sombong. Pasti sombong. Tidak mungkin tidak. Itu tidak bisa dipungkiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian, lihatlah. Di tengah-tengah dia menyombongkan diri, di tengah-tengah dia meninggikan diri di hadapan tata Allah. Namun lihatlah ayat 15.
Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan Ya. ke tempat yang paling dalam di liang Ya. kubur. Puji Tuhan. Perhatikan, di tengah-tengah ia menyombongkan dirinya, sebaliknya ia dilemparkan, Lucifer dilemparkan ke dunia orang mati. Dilemparkan ke dunia orang mati. Kalau manusia berdosa, sampai hari ini Tuhan masih masih menunggu dengan panjang sabarnya, dengan kemurahannya. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk diampuni. Amin, saudaraku. Tetapi ketika bintang timur putra fajar ini, satu dari malaikat yang istimewa ini ada sebelum dia jatuh dilemparkan ke langit, ini merupakan satu dari sekian malaikat yang begitu indah di tengah-tengah tahta Allah. Tetapi begitu terdapat kesalahan di dalam dirinya, dia langsung dilemparkan dari tahta Allah. Untuk sementara disimpan di gua-gua, sampai tiba hari penghakiman, dia dilemparkan ke dunia orang mati, dilemparkan di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Jadi kesempatan yang ada ini merupakan panjang sabar Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Manfaatkan sungguh-sungguh, jangan sesuka hati, jangan semau-maunya datang di tengah ibadah dan pelayanan. Amin. Jangan tinggi hati, jangan sombong, supaya kita jangan direndahkan. Kalau orang meninggikan diri, pasti dilempar ke dunia paling bawah, direndahkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, dengan demikian kesombongan mendahului kejatuhan. Jadi kesombongan itu awal dari kejatuhan. Jadi sebelum jatuh, cepat-cepat bertobat dari dosa tinggi hati, sombong. Amin. Jangan sesuka hati semau-maunya lagi datang beribadah dan melayani, baik sidang jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Injil Lukas, segera kita melihat suatu peristiwa menjadi suatu pelajaran yang sebagai pelajaran yang baik bagi kita. Sore hari ini kita dapat melihat, memetik peristiwa kejadian itu yang dialami oleh orang Farisi menjadi suatu kesempatan untuk merubah sikap sore petang ini. Amin. Mari kita lihat perkara yang sama dalam perjanjian baru, Injil Lukas pasal 18. Semua bisa diikuti? Kita belajar untuk mengikuti rencananya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Boleh ayat 9, ya. Demikian Baca. firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Iya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, Ya. dan memandang rendah semua orang lain. Ya, menganggap dirinya paling benar. Itu sombong. Biasanya orang sombong menganggap orang lain rendah, kecil. Berada dalam ketinggian, melihat di bawah itu kecil. Tapi jangan salah, orang sombong melihat dari orang yang rendah hati melihat orang yang sombong kecil juga. Kalau kita berada di kerendahan sekali, di titik terendah, melihat orang sombong jauh di atas, ya kecil juga. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Kalau saya dan kita semua, mari kita memilih tempat yang paling rendah. Puji Tuhan. Baca lagi terus. Dan memandang rendah semua orang lain. Ya. Yesus mengatakan Oleh perumpamaan karena ini. kesombongan inilah, oleh karena ketinggian hati inilah, Tuhan memberi suatu penjelasan supaya kita dapat mengerti, dan dengan pengertian ini nanti kita datang di tengah ibadah dan pelayanan sehingga kita sanggup untuk menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau kita datang beribadah tanpa pengertian yang baik dan benar dan mulia, suci, kalau kita tidak mempunyai pengertian itu dari surga, kita tidak mungkin dapat menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah ibadah dan melayani Tuhan. Harus ada pengertian. Sebab itu Tuhan mau jelaskan, Tuhan mau memberi pengertian supaya kita memperoleh pengertian surgawi. Selama ini kita datang beribadah dengan pengertian sendiri.
Nah, Tuhan mau luruskan kita semua, baik sidang jemaat, baik imam-imam, mau diluruskan oleh Tuhan. Mau diluruskan oleh Tuhan. Mari, kalau begitu rendah hatilah kita. Mari kita memperhatikannya dengan segala kerendahan hati. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah Ada. untuk berdoa. Nah, ini kan bicara soal ibadah toh. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani, untuk berdoa. Tidak mungkin dalam ibadah tidak ada doa. Dari awal saja sudah doa. Amin, saudaraku. Lihat, di tengah-tengah ibadah sebagai tata Allah itu kita lihat keadaan 2 orang ini. Terus, Yang seorang adalah Farisi yang satu Farisi, dan yang lain pemungut cukai. yang sisi yang kedua, yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya Ya, begini. lihatlah doanya di dalam hati kepada Tuhan. Terus, Ya Allah, ya Allah, sebetulnya sudah bagus sekali sebutan ya Allah, tapi belum menentukan. Lihat. Terus, aku mengucap syukur kepadamu Ya. karena aku tidak sama seperti semua orang lain. no, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Terus, Bukan perampok, orang lain itu perampok, bukan orang lalim, orang lain itu lalim, bukan pezina, pezina. dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, pemungut cukai ini, nunjuk-nunjuk dosa. Terus, Aku berpuasa 2 kali seminggu. kemudian dia pamer lagi kelebihannya di dalam doa itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, Selasa dan Kamis. Terus, Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. aku mengembalikan milik Tuhan 1/10. Kemudian dari segala penghasilan aku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, orang Farisi di sini kesimpulannya, di sini kita melihat orang Farisi menganggap dirinya lebih benar. Sama dengan tinggi hati. Ini sama dengan dosa kesombongan. Sementara orang yang sombong, orang yang tinggi hati, kerap kali memandang orang lain lebih rendah. Biasanya sebaliknya, kalau orang yang rendah menganggap orang lain lebih tinggi. Tapi kalau dia sudah berada pada ketinggian hati, pasti memandang orang lain rendah. Itu sudah otomatis, itu automatically, otomatis terjadi. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Praktek kesombongan daripada orang Farisi ini saya temukan di sini. Ia mengucapkan 5 kali kata aku. Sama dengan Lucifer tadi. Di sini saya temukan ada pengucapan 5 kali kata aku. 1, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wah, ini diawali dengan kata aku yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. 2, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini kata kedua. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Siapa orang lain itu? Istri pertama bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan seperti pemungut cukai itu. Menunjuk-nunjuk dosa orang lain. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Ya. Puji Tuhan. Kalau menunjuk dosa orang lain berarti menganggap diri lebih benar. Pokoknya kalau orang menunjuk dosa orang lain, kalau membenarkan dirinya menuju orang lain, pasti orang dirinya benar, lebih benar. Biasanya begitu. Kalau atau sebaliknya menganggap dirinya lebih benar, pasti orang lain yang salah. Itu sebabnya dia menunjukkan kesalahan orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan seperti pemungut cukai ini loh. Puji Tuhan. Ayo coba tengok masing-masing ke kiri dan ke kanan. Katakan dalam hati masing-masing, engkau lebih baik dari saya. Aku masih banyak dosa. Mau? Puji Tuhan.
Haleluya. Nah, kemudian 3, aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, kata aku yang ketiga, aku berpuasa 2 kali seminggu. 4, kata aku memberikan 1/10. 5, dari segala penghasilan aku. Nah, di sini dia sudah pamer-pamer kebenaran diri sendiri. Itu sebabnya, sama dengan itu artinya sombong, tinggi hati. Di dalam ketinggian hati itu dia sudah merendahkan orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi dalam kesempatan yang lain, pemungut cukai ini bersikap bertolak belakang dengan sikap daripada orang Farisi. Sebab, coba kembali baca ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Berdiri jauh-jauh, tidak layak, terus. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Terus, Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. iya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam kesempatan yang lain, pemungut cukai berdiri jauh-jauh, menunjukkan bahwa jelas hal ini menunjukkan bahwa pemungut cukai itu merasa diri tidak layak. Jauh-jauh merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Praktek merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, praktek merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Di sini ia berkata, di sini dikatakan bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ia tidak berani menengadah ke langit. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti langit itu gambaran dari tata Allah, kerajaan surga, sama dengan kemuliaan. Kalau tidak menengadah kepada kemuliaan berarti dia menundukkan diri, memandang ke bawah, menyadari bahwa dirinya, saudaraku, masih jauh dari kemuliaan Allah. Tidak berani menengadah ke langit. Berarti karena dosa, kesalahan yang dia sadari itu, merasa bahwa dia tidak layak dari kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat merasa diri tidak layak dan jauh dari kemuliaan, disitulah dia memukul-mukul diri. Apa memukul-mukul diri? Mempersalahkan diri karena kesalahannya. Kalau merasa diri benar, orang lain yang dipukul-pukul dengan kata-kata. Pemungut cukai, penjina, pendosa, itu kan pukulan kata-kata. Tapi karena dia merasa berdosa, dia pukul-pukul diri saja. Merasa diri salah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dia merasa, singkatnya, pemungut cukai ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, dalam keadaan merasa tidak layak di hadapan Tuhan, lalu dalam doanya ia mengucapkan 1 kali kata aku. Diawali dengan ya Allah. Lanjut, kasihanilah aku orang berdosa ini. Cukup 1 kali aku. Cukup hanya mengucapkan 1 kata aku untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kasihanilah aku orang berdosa ini.
Dia menyadari diri sebagai orang berdosa. Karena dia menyadari diri sebagai orang yang berdosa, tidak layak dari kemuliaan Tuhan, disitulah dia mengharapkan belas kasihan. Orang benar tidak pernah mengharapkan belas kasihan Tuhan. Orang sombong tinggi hati tidak pernah mengharapkan belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saat dia memukul diri, lanjut dia berkata dalam doanya, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pengucapan kata aku hanya satu kali, cukup satu kali untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Jadi yang dibutuhkan orang berdosa, bangsa kafir adalah belas kasihan saja. Amin, saudaraku. Belas kasihan saja. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya Sebentar, sebelum ayat 14. Jadi kita orang berdosa yang sangat membutuhkan belas kasihan atau kasih karunia dan anugerah Allah, itu saja. Itu yang dibutuhkan orang berdosa. Kalau orang tinggi hati tidak butuh anugerah Allah, tidak butuh belas kasihan, tidak butuh kasih karunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bukankah kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda? Puji Tuhan, saya tidak perlu menunjuk dosa saudara, tapi saya datang dengan masih banyak dosa. Tidak tahu saudara banyak dosa atau tidak. Puji Tuhan kalau tidak berdosa. Tapi saya tetap berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Puji Tuhan. Yang kita butuhkan, yang dibutuhkan orang berdosa adalah belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu saja, titik. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, Ya, orang ini pulang ke rumahnya Ya. sebagai orang yang dibenarkan Allah, ya, dan orang lain itu tidak. ya. Terus Sebab barang siapa meninggikan menyombongkan diri, terus dia akan direndahkan, direndahkan. dan barang siapa merendahkan Sebaliknya diri, orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. puji Tuhan. Saudara, lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Pemungut cukai tersebut dibenarkan oleh karena belas kasihan, oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan hati Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Dibenarkan oleh belas kasihan. Sementara orang Farisi tersebut tidak dibenarkan Allah, sebab ia sudah terlebih dahulu membenarkan dirinya. Sudah terlebih dahulu membenarkan dirinya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, kita orang berdosa, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan saja. 2 kali dalam perjanjian baru terdapat 2 kali pemecahan roti. Pemecahan roti yang pertama, 5 roti 2 ikan diberikan kepada 5.000 laki-laki, tidak dihitung para wanita, istri dan anak-anak kecil. Kemudian pemecahan roti yang kedua, 7 roti dan beberapa ikan tidak dihitung juga, diberikan kepada 4.000 laki-laki, tidak dihitung para istri, wanita-wanita dan anak-anak. Sisa pemecahan roti yang pertama sisa 12 bakul. Sementara pemecah roti yang kedua sisa 7 bakul. 7 bakul. Dan 2 kali pemecahan roti ini terjadi karena belas kasihan Tuhan. Jadi kalau kita menikmati pembukaan firman sore ini, itu karena belas kasihan Tuhan. Amin, saudaraku. Yesus adalah roti hidup. Ia sudah memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Itu belas kasihan Tuhan kepada kita.
belas kasihan Tuhan kepada orang yang berdosa kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Yohanes 1 suratan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Puji Tuhan. Baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, Ya. itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya. Ini pengalaman Rasul Yohanes bersama dengan Yesus Kristus. Rasul Yohanes sebagai murid, 1 dari 12 murid, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Guru bagi 12 murid. Itu yang dia tuliskan. Dan juga kita sudah terima, itulah yang disebut firman hidup. Amin, saudaraku. Jadi firman yang dituliskan ini atau yang disampaikan kepada kita sore ini bukan berdasarkan pengalaman manusia atau pengertian manusia, tapi berdasarkan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah guru dan Tuhan bagi 12 murid, 12 rasul. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan, Ya. dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi Ya. dan memberitakan kepada kamu Ya. tentang hidup kekal Ya. yang ada bersama-sama dengan Bapa Ya. dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kemudian Rasul Yohanes pada ayat 2 memberitahukan soal hidup yang telah dinyatakan kepada kita. Itulah hidup kekal. Amin. Jadi apa yang dia lihat dari Tuhan Yesus itu yang dia tuliskan. Yang pada ayat yang kedua soal hidup kekal dinyatakan bagi kita semua. Dan itu kita dapat lewat firman hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, Ya. kami beritakan kepada kamu juga, Iya. supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Sampai pada akhirnya, oleh karena firman hidup itu pengalaman Rasul Yohanes bersama Yesus, bukan? Amin. Dituliskan. Lalu pada ayat 3, oleh karena firman hidup itu kita beroleh persekutuan dengan sesama. Amin. Satu dengan yang lain bersekutu menjadi satu tubuh Kristus. Terus Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Ya. dengan anaknya Yesus sampai Kristus. akhirnya persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau persekutuan kita baik dengan Tuhan, pasti di bumi ini persekutuan kita juga baik dengan yang lain. Amin. Tapi kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, pasti hubungan kita dengan sesama, bahkan suami istri pun tidak baik. Jadi persekutuan itu tercipta oleh karena firman hidup. Firman hidup itu merupakan pengalaman Rasul Yohanes bersama dengan Yesus. Lalu dituliskan, dan oleh karena firman hidup yang kita terima sore petang ini, ada persekutuan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian ada persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Kalau persekutuan kita baik dengan Tuhan, pasti persekutuan kita dengan sesama baik. Hubungan suami istri baik. Dan itu akan tercermin dalam nikah. Kalau berbicara nikah itu berbicara tentang hubungan intim, hubungan kesatuan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Lalu ayat yang keempat di sini poinnya kita akan temukan. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, Iya. supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, penekanan pada ayat 4 adalah sukacita atau kebahagiaan yang kekal adalah kebahagiaan yang sempurna. Jadi kebahagiaan, sukacita atau kebahagiaan kekal itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Bila kita bersekutu dengan Dia di dalam kerajaannya, yaitu ibadah dan pelayanan ini. Jadi kebahagiaan kekal itu sumbernya atau datangnya dari persekutuan kita dengan Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan sebagai tata Allah kerajaan surga.
Puji Tuhan. Itulah. Jadi, saudaraku, kebahagiaan yang sesaat yaitu kesombongan dan sifatnya sementara saja. Amin, saudaraku. Jadi kebahagiaan yang sesaat itulah kebenaran diri sendiri, itulah kesombongan, sifatnya sementara. Sebab kesombongan, ketinggian hati awal dari kejatuhan, tidak lama jatuh. Sifatnya sementara. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan menimbulkan kebahagiaan yang sempurna, kekal. Berarti kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kita sangat membutuhkan belas kasihan supaya kita memperoleh sukacita mempelai. Sukacita persekutuan, sukacita mempelai. Kalau berbicara mempelai berarti kesatuan antara suami dan istri, mempelai. Tubuh dan kepala satu. Suami dan istri satu, kepala dan tubuh satu. Itu namanya kebahagiaan yang sempurna. Kita butuh belas kasihan supaya kita mengalami kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan mempelai. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau suami sombong, tinggi hati, membenarkan diri, istri sombong, tinggi hati, membenarkan diri, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan di situ. Atau kita masing-masing di dalam bersosialisasi antara yang satu dengan yang lain, masing-masing menyombongkan diri, membenarkan diri, yang lain juga menyombongkan diri, meninggikan diri, membenarkan diri, tidak ada kebahagiaan di situ. Jadi intinya tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Kalau diberkati, puji Tuhan. Kalau hari ini kita memiliki satu perkara sebagai berkat dari Tuhan, ya puji Tuhan. Keuangan mungkin lagi menipis, ya tetap puji Tuhan. Jangan kita minder. Karena orang minder sekali waktu punya uang pasti sombong. Jadi orang minder itu bukan rendah hati, itu dosa. Minder itu dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, 2 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 2 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Baca. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20, silakan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ya. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Datang dari surga. Terus? Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Ini juga merupakan pengalaman dari Simon Petrus, satu dari 12 rasul. Puji Tuhan, di sini dia juga menjelaskan tentang pengalamannya bersama dengan Yesus yang adalah guru dan Tuhan dari 12 murid, 12 rasul. Lalu pengalaman itu lanjut, apa saja itu? Ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Biarlah kita memperhatikan firman nabi. Amin. Biarlah kita memperhatikan firman nubuatan. Amin. Terus? Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Terus? Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, sampai di situ saja, sampai di situ saja. Biarlah firman nubuat atau firman nabi kita perhatikan, amin. Sampai firman nubuat itu tinggal tetap di dalam hati kita masing-masing. Jadi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, saudaraku, penggenapannya dituliskan. Penggenapannya itulah pengalaman Rasul Petrus bersama dengan Yesus di atas gunung yang tinggi, dituliskan. Jadi pengalaman Petrus bersama Yesus, saudaraku, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi.
Amin saudaraku, sudah dinubuatkan. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, murid dengan Yesus naik ke atas gunung itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Lalu pengalaman itu kemudian ditegaskan oleh Simon Petrus, satu dari 12 murid, satu dari 12 rasul. Supaya apa yang telah difirmankan para nabi atau yang disebut firman nubuatan kiranya tinggal tetap di hati kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah firman Nabi itu tinggal tetap di dalam hati. Kita perhatikan firman Nabi, firman nubuatan, sampai tinggal tetap di dalam hati kita. Amin saudaraku. Mengapa? Karena berkuasa untuk menerangi kegelapan dosa. Karena apabila firman Nabi, apabila firman nubuatan itu tinggal tetap di dalam hati kita, maka firman nubuatan itu akan menerangi kegelapan dosa, sampai pada akhirnya kalau kehidupan kita sudah diterangi dari dosa, akhirnya bintang timur bersinar terbit di dalam hati kita. Itulah menunjuk orang-orang yang rendah hati. Jadilah rendah hati. Jangan kita sama seperti Lucifer. Orang yang sombong meninggikan diri berarti benih Lucifer itu ada di dalam dirinya. Jangan ada benih Lucifer. Jangan ada kesombongan. Karena kesombongan atau ketinggian itu benih dari Lucifer. Puji Tuhan. Pemuda-pemudi sebelum menikah belajar dari sejak sekarang rendah hati. Supaya apabila nanti masuk dalam nikah, semoga pasangan hidup itu juga merupakan pilihan dari Tuhan, sehingga masing-masing sama-sama rendah hati. Buahnya adalah anak yang rendah hati. Kesombongan itu sifatnya sementara kok. Tidak kekal sukacitanya. Biarlah sore ini kita memperhatikan firman nubuatan. Jangan terabaikan begitu saja, jangan terlewatkan begitu saja. Jangan sampai firman yang kita terima, kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kita perhatikan. Tujuannya supaya firman nubuat itu tinggal tetap. Karena firman nubuat itu berkuasa untuk menerangi kegelapan dosa kita. Kalau dosa sudah diterangi dalam hidup kita, maka ujung-ujungnya, muaranya adalah bintang timur terbit bersinar di dalam hati masing-masing. Bintang timur, saudara tahu bintang timur? Bintang timur itu menjadi petunjuk di cakrawala. Itu orang-orang bijaksana untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu bintang timur. Bagaikan gapura-gapura, menunjukkan suatu sasaran atau arah dari jalan yang harus kita tempuh. Gapura-gapura. Sama seperti orang Majus, mereka dipimpin oleh bintang timur, sehingga sampai pada tujuan mereka, sasaran akhir, yaitu tempat Yesus dilahirkan. Pada saat itulah mereka langsung berlutut menyembah dan mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Demikian juga kalau bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita, keuntungannya adalah dia terus menuntun kita sampai pada satu titik yang Tuhan tentukan. Yerusalem yang baru. Kalau bintang timur tidak terbit bersinar di dalam hati, nanti 1 meter kita melangkah mungkin seperti baik, tetapi kalau tidak ada petunjuk, mungkin langkah berikutnya akan melenceng. Tidak sampai kepada satu titik yang Tuhan tentukan. Bisa melenceng. Jadi saudara, kita memang mau tidak mau harus dengan rendah hati untuk memperhatikan firman Nabi.
sampai tinggal tetap. Tujuannya supaya bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Nah, ini kan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Maka kita memang harus rendah hati. Yang diperlukan di tengah ibadah dan pelayanan ini adalah rendah hati. Jangan sampai ada 5 kata aku untuk menunjukkan kesombongan dari orang Farisi tadi. Itu benih yang dititiskan oleh bintang timur putra pajar. Tapi rendah hati adalah benih yang diturunkan dari bintang timur. Itulah pribadi Yesus Kristus. Jadi ada 2 bintang timur. Ada bintang timur putra pajar tapi penyesatan. Bintang timur pribadi Yesus akan mengerahkan kita sampai kerajaan surga. Lanjut. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 pasal yang terakhir dari kitab yang terakhir, kitab Wahyu, pasal 22 ayat 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku, hamba-hamba Tuhan dengan jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, terus untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Inilah pernyataan Yesus. Telah mengutus malaikatnya untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Sama seperti apa yang telah disaksikan oleh baik Rasul Yohanes, firman hidup dituliskan supaya ada persekutuan yang baik, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Supaya juga ada persekutuan yang baik dan indah antara seorang dengan yang lain. Amin. Juga pengalaman hidup Rasul Petrus bersama dengan Yesus dituliskan kepada kita semua. Supaya kita memperhatikan firman nabi, firman nubuatan. Sehingga ketika kita memperhatikannya, firman nubuatan tinggal tetap. Muaranya, tujuannya, bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Amin. Puji Tuhan. Aku Yesus. Lebih jelasnya, siapa aku Yesus ini? Bagian B, ayat 16 bagian B, terus aku adalah Tunas. Aku adalah Tunas. Terus yaitu keturunan Daud. Singkatnya Yesus, Tunas, Daud, terus bintang timur yang gemilang. Ketemu sudah. Yesus adalah bintang timur. Amin. Tapi tidak berhenti. Bintang timur yang gilang gemilang. Kalau tadi bintang timur putra pajar tidak gilang gemilang, membinasakan. Karena dia penuh dengan kesombongan. Di tengah ibadah dan pelayanan semau-maunya. Di tengah ibadah dan pelayanan yang merupakan tata Allah sesuka hati. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, jangan sesuka hati datang beribadah. Sebelum kesombongan itu menjatuhkan kita. Ini saya kira pemberitaan firman sore ini bukan suatu kebetulan. Sebelum dilemparkan. Puji Tuhan, lihatlah. Yesus adalah Tunas Daud, dialah bintang timur, gilang gemilang. Biasanya kata gemilang ini ditujukan kepada orang yang berkemenangan. Ditujukan kepada orang yang sudah berkemenangan terhadap kesombongan. Amen. Itu ditujukan kepada orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu hidupnya indah. Karena bintang timur terbit bersinar di dalam hati, menunjuk, mengarahkan hidupnya kepada jalan yang benar, tujuannya Yerusalem baru, kerajaan surgawi. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Nah, sore petang ini kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik, Dia telah menyatakan kasih dan kemurahannya kepada kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi tentunya. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, sebelum
Yesus berkata, aku Yesus di ayat 16 ini, pada pasal 22 ternyata kata aku dari Tuhan ditemukan juga sebanyak 5 kata. Nah, ini loh ajaibnya Tuhan bagi kita sore ini. Haleluya. Ditemukan 5 kata pada Wahyu 22 sebelum kata aku pada Wahyu 22 ayat 16. Lihat, kata aku di pasal Wahyu 22 sebelum kata aku pada ayat 16, dari ayat 7 sampai dengan ayat 13 ditemukan kata aku dari Tuhan sebanyak 5 kali. Yang pertama pada ayat 7, yang kedua ayat 12, yang ketiga ayat 12, yang keempat ayat 13. Barulah ayat yang kelima pada ayat 16. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ada 5 kali kata aku. Sebelum Yesus berkata, aku adalah tunas, yaitu aku adalah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ada 5 kali kata aku dari Yesus. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Pada ayat 7, 1, pada 2 ayat 12, 3 ayat 12, 4 ayat 13, 5 pada ayat 16. Puji Tuhan. Lihat ayat 7. Kata aku yang pertama pada ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Maka berbahagialah pada saat kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang menuruti nubuatan firman. Amin saudaraku. Haleluya. Sesungguhnya aku datang segera. Maka yang berbahagia pada saat kedatangannya untuk yang kedua kali adalah orang-orang yang menuruti nubuatan firman. Aku datang segera. Yang berbahagia pada kedatangannya yang kedua kali adalah orang-orang yang menuruti nubuatan firman. Kemudian yang kedua, kata aku yang kedua, sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Artinya jangan kita bermalas-malas dan berlambat-lambat, apalagi menunda-nunda untuk 2 hal. 1, untuk hidup suci. 2, untuk pekerjaan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi memang ada 2 kali kata aku datang segera, tapi pengertiannya berbeda-beda. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tadi yang pertama aku datang segera, tetapi itu maka yang berbahagia pada saat kedatangannya untuk yang kedua kali adalah orang yang menuruti nubuatan firman. Amin saudaraku. Kemudian yang kedua kembali dikatakan aku datang segera. Artinya jangan kita bermalas-malas dan berlambat-lambat, apalagi menunda-nunda untuk melakukan 2 hal. 1, hidup suci. 2, melayani pekerjaan Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Jangan bermalas-malas. Puji Tuhan. Kalau sudah dibaptis, meningkat, mengambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan, jadilah imam-imam. Jangan ditunda-tunda. Sebab Tuhan untuk yang kedua kali Yesus berkata, aku datang segera. Lalu kemudian yang ketiga, juga pada ayat 12, Yesus berkata, aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi saudaraku, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan dan disempurnakan atau yang diselamatkan, itu merupakan upah bagi Tuhan. Amen. Kalau dikaitkan dalam pola tabernakel, dibenarkan, ada di situ terdapat 3 daerah. Daerah yang pertama itu halaman, dibenarkan oleh darah salib dan kematian dan kebangkitannya. Itulah mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Kemudian dikuduskan, ini daerah pertama halaman. Daerah kedua, ruangan suci. Daerah pertama halaman,
dibenarkan oleh darah salib dan pengalaman kematian kebangkitannya. Kemudian daerah kedua, ruangan suci, dikuduskan oleh 3 macam alat yang ada dalam ruangan suci. 1 meja roti, menunjuk firman Allah, dikuduskan firman Allah. 2 pelita emas, dikuduskan oleh roh Allah. 3 mesbah dupa, dikuduskan oleh doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Baru daerah yang ketiga adalah ruangan maha suci. Ruangan maha suci. Itu berbicara tentang gereja yang sempurna mempelai Tuhan. Nah, itulah yang diselamatkan. Itulah upah bagi Tuhan. Coba ulangi dulu, baca lagi. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Itu kata aku yang kedua. Kata aku yang ketiga. Dan aku membawa upahku. Terus? Untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan dan disempurnakan, itulah orang-orang yang diselamatkan. Itu merupakan upah bagi Tuhan. Amin. Sedangkan orang yang jahat, penuh dengan dosa dan kecemaran, satu kali nanti akan mendapat pembalasan dari Tuhan. Jadi jangan saudara berpikir enak-enak berbuat dosa sekarang. Jangan saudara berpikir enak-enak jauh dari Tuhan, enak berbuat hidup menurut hawa nafsu daging dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Semau-maunya beribadah, semau-maunya melayani. Jangan berpikir saudara berpikir pendek seperti itu. Tuhan akan membalaskan kepada orang yang berbuat jahat pada saat dia datang pada kali yang kedua. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kata aku yang ketiga. Ayat 13 baca. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kata aku yang ketiga, aku adalah Alfa Omega. Sama dengan yang pertama dan terkemudian. Sama dengan yang awal dan yang akhir. Itu arti Alfa dan Omega. Amin, saudaraku. Yang awal dan terakhir. Alfa, Omega, awal dan akhir. Yang pertama dan yang terkemudian itu Alfa dan Omega. Tetapi kalau memang itu artinya, tetapi bisa kita melihat lebih jauh tentang Alfa dan Omega di dalam Wahyu pasal 1. Supaya dengan sebutan Alfa dan Omega ini kita langsung mengerti apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega. Wahyu 1. Ayat 8 dan 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Firman Tuhan Allah Ya. yang ada Dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini kaitan dari Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pertama, kemudian dialah yang ada, dialah yang sudah ada, dialah yang akan datang. Itu sebetulnya pengertian lebih jauh dari Alfa dan Omega. Lebih rinci soal Alfa dan Omega. Ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Terus? Sama seperti orang yang mati. Terus? Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Lihat. Terus? Dan yang hidup. Dia sebagai yang hidup. Aku telah mati. Dia yang sudah mati di kayu salib. Terus? Namun lihatlah aku hidup. Hari ketiga bangkit, hidup kembali. Terus? Sampai selama-lamanya. Iya, itu arti Alfa dan Omega. Jadi Alfa Omega sama dengan awal dan akhir. Tetapi dia juga yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sama dengan yang hidup. Dia datang ke dunia dalam keadaan hidup, tetapi pada akhirnya mati di kayu salib. Kemudian hari ketiga bangkit, hidup kembali. Jadi pengertian Alfa dan Omega lebih jauh adalah biarlah kita masuk dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin. Kalau kita menyebut Alfa dan Omega, maka tidak terlepas dari pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kematian Yesus untuk mengubur hidup lama. Kematian Yesus di kayu salib sama dengan titik. Titik fungsinya apa? Mengakhiri riwayat dosa. Semua riwayat dosa
diakhiri di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi kuasa kematian Yesus, hidup lama dikubur. Kalau mati harus dikubur. Jadi jangan kita bicara alfa omega tapi tidak satu dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian kebangkitan. Kalau kita satu dalam kematian, hidup lama dikubur, pasti hari ketiga bangkit, hidup dalam hidup yang baru, yang lama berlalu. Itu loh, kata aku yang keempat, alfa dan omega. Biar kita satu dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Barulah kata aku yang kelima, kita kembali melihat Wahyu pasal 22 ayat 16. Baca. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Rasul Petrus maupun Rasul Yohanes telah menuliskan pengalamannya bersama dengan Yesus Kristus, pengalaman Yesus Kristus, lalu disampaikan kepada sidang jemaat. Jangan di tengah ibadah dan pelayanan seorang pemimpin sidang jemaat dalam hal berkhotbah tidak boleh menceritakan soal dunia ini. Tidak boleh sibuk menceritakan perkara-perkara lahiriah. Tidak boleh hanya sebatas berbicara berkat. Tidak boleh hanya sibuk soal mukjizat kesembuhan. Tetapi hal ihwal Yesus, pengalaman Yesus dalam tanda kematian kebangkitannya tidak diceritakan. Itu penyesatan. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Yesus berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang berseru dan telah mengadakan tiga perkara ajaib. Satu, menyembuhkan orang sakit, mengadakan kesembuhan. Dua, mukjizat. Tiga, mengusir setan. Tetapi ayat berikutnya, Yesus berkata, enyahlah kamu semua. Aku tidak mengenal enyahlah kamu semua daripadaku. Kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi kalau hanya sibuk soal kesembuhan, sibuk mukjizat kesembuhan, sibuk soal perkara lahiriah, Tuhan tidak kenal hamba Tuhan seperti ini. Yang harus diceritakan adalah hal ihwal Yesus, sebab dia adalah alfa dan omega. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya berapa banyak waktu awal-awal pelayanan, berapa banyak orang sakit sembuh, berapa banyak setan terusir dari dalam diri seseorang, tapi tidak satu pun dari mereka yang datang beribadah di tempat ini. Jadi yang menyelamatkan adalah darah salib Kristus loh, saudara. Jadi jangan keliru. Bukan ukuran kemegahan duniawi, bukan. Tapi saya menyampaikan ini bukan karena kita sedang menyewa gedung ini, bukan juga. Tetapi itu fakta. Yang menyelamatkan darah salib, bukan mukjizat kesembuhan. Itu hanya pengalaman supaya yang sakit sembuh, itu saja. Jadi tidak usah heran-heran, itu karunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sudah membuktikan dengan 5 kata aku sebagai tanda kerendahan hatinya untuk menolong orang-orang yang akan diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan semau-maunya kita datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Imam-imam tidak boleh sesuka hati melayani Tuhan. Celana jangan sempit-sempit. Yang baik-baik saja, sederhana saja. Yang perempuan jangan ketat, jangan seksi. Jangan semau-maunya. Jangan sesuka hati. Puji Tuhan. Itu pelayan Tuhan. Sidang jemaat juga begitu. Jangan hari ini datang, besok tidak datang. Itu sombong namanya. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Tapi lihatlah, darah salib, kerendahan hati Tuhan, dia turun ke dunia orang mati untuk menyelamatkan kehidupan orang berdosa. Kalau memang kita menyadari diri orang berdosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Minggu yang akan datang, kita akan kembali memperhatikan, jika Tuhan izinkan, soal ada satu perkara lagi yang masih terbeban di hati saya. Juga Ibu Gembala meminta itu amat sangat kepada saya. Mari kita baca dulu. Wahyu 12 ayat 9 kembali. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan naga besar Besar itu si ular tua, disebut juga namanya banyak. Disebut juga si ular tua. Terus disebut iblis atau disebut setan. juga iblis atau setan, disebut juga Lucifer kalau dalam kitab Yesaya, disebut juga bintang timur putra fajar, disebut juga dengan masih banyak sebutan lainnya. Ada jin, ada hantu, ada genderuwo, ada kuntilanak. Begitu ya? Masih banyak sebutannya. Lalu terus yang menyesatkan seluruh dunia, Terus? dilemparkan ke bawah. ya, Ia dilemparkan ke bumi Ya. bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. sudah dilemparkan ke bawah, ke bumi, dia tidak lagi mendapat tempat di surga. Sebab itu jangan kita sombong, jangan kita meninggikan diri, supaya jangan dilemparkan dari tata Allah, ibadah dan pelayanan. Jangan coba-coba dulu, jangan mencobai Tuhan setelah dengar firman ini. Kalau mungkin saya tidak bisa menurunkan saudara dari ibadah pelayanan ini, saudara akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan saudara sudah melihat beberapa orang terjadi di antara kita. Jangan bermain-main. Supaya jangan dilemparkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi orang yang sudah sempat dilemparkan, orang yang sudah dilemparkan dari tengah ibadah pelayanan, masih ada kesempatan. Terbuka dengan lebar. Kalau mau menghargai kesempatan itu. Namun kalimat yang juga harus kita perhatikan pada ayat 9 ini adalah, di situ dikatakan yang menyesatkan seluruh dunia. Kita sudah diberkati lewat firman hidup, di mana iblis atau setan sudah dilemparkan ke bawah ke bumi. Dia tidak lagi mendapat tempat di surga bersama dengan tentara-tentaranya, malaikat-malaikatnya. Tapi kalimat berikutnya pada ayat 9 di sini adalah juga yang menyesatkan seluruh dunia. Biar kiranya minggu yang akan datang jika Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki, kita akan mendapat berkat dari kalimat ini. Namun sore ini kita sudah diberkati oleh firman hidup. Karena saya tidak menceritakan perkara lahiriah, selain hal ihwal Yesus Kristus, sehingga ada persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama, karena kita berada dalam posisi atau kedudukan yang sangat rendah hati untuk mendapat pertolongan dari Tuhan, bahagia dengan selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari, pemain musik, singer. Puji Tuhan. Kita bersama bangkit berdiri. Kuasailah Tuhan. 4/4 D. D.
melaksanakan perintah-Mu demi kepentingan Lord, sucikan penuhkan hamba dengan kelimpahan firman hamba dengan kelimpahan firman menyaksikan musik perlahan-lahan. Sidang jemaat tundukkan kepala, tutup mata, jangan menoleh kiri dan kanan. Pada rapnya, sucikanlah hidupku, lengkapi dengan Romo, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman. Orang yang rendah hati dipenuhkan dengan firman nubuatan untuk menerangi segala kegelapan dosa. Ujungnya bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Lihat kerendahan hati Tuhan mengalahkan kesombongan Lucifer. Dia Alfa dan Omega. Di atas kayu salib dia mati. Mengalah, itu tanda kerendahan hati. Dia turun ke dunia orang mati dalam kuburan. Mengalahkan 5 kata dari Lucifer, tanda kesombongannya. Yang seringkali sesuka hati beribadah, sesuka hati melayani Tuhan, tidak menghargai kematian dan kebangkitan Yesus. Akhirnya dilempar dari surga, dari langit. Jangan kita dilempar. Sudah beberapa orang terjadi di sini, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kalau mau menghargai. Selagi ada kesempatan, hargai. Selagi ada kesempatan, hargai. Jangan kita berdoa, kami orang berdosa, tetapi mengulangi dosa. Kalimat itu benar, tapi jangan mengulangi dosa. Karena ucapan yang berulang-ulang membosankan hati Tuhan. Bahkan itu cenderung ke kesombongan. Kita akan kembali pujian dari atas ayat yang kedua. Kuasailah Tuhan. Kuasailah Tuhan. Segenap tubuh, jiwa dan rohku. Tubuh, jiwa, roh, untuk tunduk menyerah pada kehendak-Mu. Tubuh menyerah pada kehendak-Mu. Puji dalam setiap cobaan dan godaan. Amin. Jangan mudah dipengaruhi dosa. Kematian dan kebangkitan. Sucikan yang kau disucikan angkat dua tangan. Menyerah.
Yang rendah hati ditolong Tuhan. Yang rendah hati ditolong Tuhan. Haleluya. Kalau kau bisa merendahkan diri di kaki salib, rendahkan dirimu, jangan keras hati, jangan sombong. Supaya selamat, upah bagi Tuhan yang diselamatkan. Haleluya. Kalau kau bisa rendah hati, kenapa tidak bisa? Kenapa kau tidak usahakan? Haleluya. Kenapa harus bertahan dengan kesombongan? Haleluya. Kenapa keras hati? Haleluya. Yesus. Haleluya. Kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang dibenarkan, disucikan, disempurnakan, itulah kehidupan yang diselamatkan sebagai upah bagi Tuhan pada taat kedatangannya untuk yang kedua kali. Tapi pembalasan kepada mereka yang berlaku jahat. Bintang timur terbit bersinar di dalam hati, menerangi kegelapan, mengalahkan kesombongan. Benih daripada lu bintang timur putra fajar Lucifer. Bintang timur gilang gemilang mengalahkan bintang timur putra fajar. Haleluya, haleluya. Kerendahan hati mengalahkan kesombongan. Haleluya, haleluya. Yang masih sesuka hati melayani Tuhan, secara khusus imam-imam, boleh datang di depan. Imam-imam yang sesuka hati melayani, yang sesuka hati seringkali mengaku dosa tapi mengulangi dosa, itu namanya sesuka hati. Datang ke depan. Hancur hati, jangan engkau tidak hancur hati sudah berbuat dosa berulang-ulang. Sekarang bawa hidup merendah, akui. Jangan engkau hanya pandai-pandai berbicara di mimbar, berkata kami banyak dosa, tapi berbuat dosa berkali-kali. Ketika berbuat dosa itu pun hatimu tidak bisa hancur. Itu tandanya engkau anggap enteng ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Haleluya, kau tidak merasa berdosa walaupun sudah berdosa, walaupun sudah sombong, tidak pernah merasa bersalah, tidak mau introspeksi, tidak mau berubah. Itu orang sombong, cepat lambat akan dilemparkan. Orang sombong tidak layak untuk melayani Tuhan. Yang masih mempertahankan kesombongan, engkau boleh turun dari pelayanan. Yang masih keras hati sombong, boleh turun. Jikalau kau mau, silakan. Tapi kerugian bagimu jikalau kau dilempar ke bawah. Derajatmu sudah dilempar ke bawah, jauh ke bawah. Sidang jemaat yang sesuka hati beribadah, datang dan tidak datang, sesuka hati. Hati-hati sebelum dilempar dari sorga. Jangan kita dilempar di dalam api neraka, menderita selamanya. Makan tidak makan, lebih baik ngumpul bersama dengan Tuhan dalam kerendahan hati. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama dengan Tuhan, berarti dia mencerai-beraikan. Orang yang mencerai-beraikan lawannya Tuhan. Hati-hati dengan tipu daya kenajisan. Lawannya Tuhan, dosa yang paling dibenci. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah. Sadari diri, pukul-pukul dadamu, pukul-pukul dadamu.
Jangan kita saling menunjuk-nunjuk dosa orang lain. Jangan merasa paling benar padahal sudah banyak dosa liar. Terima kasih Tuhan. Barangkali ada yang mau mengucap syukur sore ini. Kalau ada yang mau berterima kasih buat pembukaan firman. Haleluya, Yang suka pakai celana-celana sempit, rubah celanamu itu kalau kau mau melayani Tuhan. Jangan sesuka hati beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau melihat kami menyadari diri, meratapi diri kami yang berdosa ini. Beribadah tapi pikiran melayang-layang kepada kenajisan, kesombongan, sesuka hati kesombongan. Terima kasih Tuhan. Angkat dua tangan bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat kornya saja sambil engkau menyadari kesalahan-kesalahan yang selama ini sesuka hati beribadah. Suci kau, hidupku lengkapi dengan Roh-Mu, penuhkan hamba dengan kelimpahan firman-Mu, agar tiap perbuatan maupun tiap perkataanku menyaksikan dan memuliakan pribadi-Mu. Turunkanlah tangan, sembahlah Tuhan. Hati, pikiran dan perasaan, perkataan dan perbuatan menyenangkan hati Tuhan. Karena kehidupan yang rendah hati dipenuhkan dengan kelimpahan firman. Kehidupan yang rendah hati selalu dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai daging lagi. Pandang salibnya, 5 kata dari Yesus bintang timur gilang gemilang mengalahkan 5 kata sebagai kesombongan dari bintang timur putra fajar. Yang sombong minta ampun. Orang yang merasa diri tidak pernah berdosa adalah orang yang sombong. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus mampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia, melainkan berhasil terlaksana dalam kehidupan kami. Hamba sudah sampaikan firman-Mu bagaikan menanam menyiram. Selanjutnya bagian Tuhan, memberi pertumbuhan rohani yang sehat, memberi sistem imun yang baik, sehingga kebal terhadap dosa kejahatan, kebal terhadap tipu daya kenajisan, kebal terhadap kecemaran-kecemaran, kebal terhadap semua penyakit itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan,
Jangan kami berkata kami banyak dosa, tetapi sengaja mengulangi dosa yang sama. Seharusnya seorang imam sudah seharusnya dikuasai, diliputi oleh Roh Kudus. Bukan lagi mendengar suara daging. Tetapi faktanya itu masih terjadi di antara kami. Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan. Sudah tahu yang baik, tapi sengaja berbuat menuruti keinginan daging. Sesuka hati dalam hal mempersiapkan ibadah pelayanan. Tuhan ampuni kehidupan ini Tuhan. Ampuni kesalahan hamba juga, suami istri dan anak-anak hamba, sampai kepada sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali. Kami mengakui kami masih sesuka hati, masih semau-maunya Tuhan. Ampuni. Dengan banyak cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni, ampuni. Datang beribadah pikiran melayang juga sesuka hati semau-maunya. Ampuni. Tidak fokus dengar firman, ibadah yang semau-maunya. Memberontak terhadap firman, ibadah yang semau-maunya. Tidak peduli dengan pembukaan firman, ibadah yang semau-maunya. Malam ini kami sudah diterangi hati kami lewat 5 kata dari pribadi Yesus. Tanda kerendahan hati, bintang timur yang gilang gemilang, mampu mengalahkan 5 kata dari bintang timur putra fajar yang menyesatkan oleh kesombongannya. Terima kasih buat janji firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Surga, hamba telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ayo, celana yang sempit jangan dipakai di tengah ibadah nanti. Selasa, Kamis, tidak boleh lagi. Kembali ke pakai celana yang wajar-wajar saja. Jangan kita beribadah dengan menonjolkan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jangan memuaskan nafsunya. Jangan sampai kita merawat tubuh untuk memuaskan nafsu daging. Jangan. Kita merawat tubuh untuk memuaskan hati suami satu-satunya, kepala gereja mempelai surga. Tidak untuk roh najis. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita jalankan persembahan kepada Tuhan yang perjamuan suci. Ya, puji Tuhan. Perjamuan suci. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat roti dan anggur tubuh dan darah-Mu. Wujud dari korban-Mu di atas kayu salib. Berkati. Bubukan kuasa Tuhan atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di atas korban-Mu.
Taruh roti dan anggur di dada, dekat di hati. Dan ku menjadi milikmu selamanya. Taruh roti dan anggur di dada, dekat di hati. Korban Kristus sudah harus menyatu di hati kita masing-masing. Terima kasih buat roti dan anggur dalam cawan. Merupakan daging dan darah-Mu dan merupakan benar-benar makanan, benar-benar minuman. Sebelum kami menikmati daging dan darah-Mu, ampuni dosa kami, kesombongan kami, ketinggian hati kami, sesuka hati, semau-maunya dalam beribadah, mengecilkan korban Kristus, sementara ibadah ini merupakan hasil perwujudan dari korban Kristus. Tidak ada ibadah kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Jangan kami lagi Tuhan, ampuni. Yang mau datang berdamai kepada suami, kepada istri, kepada anak, orang tua. Ada yang mau berdamai? Supaya jangan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Yang mau berdamai? Boleh diakui? Angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah tertumpah untuk menebus menyucikan dosa kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan, menyerah kepada salib Kristus. Menyerah kepada kehendak Allah. Jangan menyerah kepada kehendak daging. Apalagi kepada setan roh jahat roh najis. Dengan tipu dayanya. Menyerahlah, menyembahlah. Akui kesalahan-kesalahan itu. Jangan hanya berkata kami bersalah, tapi berbuat lagi. Setiap hari harus ada persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari hati kita, setiap detik. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku menghargai korbanmu setiap saat. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan bersekutu dengan korban-Mu ya Tuhan. Setiap saat harus bersekutu dengan Tuhan. Jangan bersekutu dengan roh-roh lain.
apalagi mempertahankan diri dalam kekerasan hati. Jadikan nikahmu kesaksian bagi di sekelilingmu, supaya di sekelilingmu juga dapat keselamatan dari Tuhan. Jangan egois. Egois juga sesuka hati, semau-maunya beribadah. Jangan adakan nyanyian berbalas-balasan di rumahmu dimanapun engkau berada. Haleluya. Ayo, renungkan firman. Renungkan firman. Berikan hatimu dikuasai Roh Kudus. Jangan engkau yang menentukan Roh Kudus yang menentukan pikiranmu. Supaya jangan tangisanmu hari ini, besok terus berguna, ditampung dalam kirbat Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya hamba suami istri sesaat pun tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kami suami istri bahkan seluruh sidang jemaatmu, kami bersekutu dimanapun kami berada denganmu Tuhan, supaya banyak jiwa mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih. Banyak kekeliruan di masa lalu. Seringkali kami menyenangkan hati dengan kenajisan sampai akhirnya orang lain tidak tertolong. Hati yang liar Tuhan sucikan dalam nama Yesus. Hati yang jalang disucikan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberi kelepasan atas kehidupan kami. Penuhi hati kami dengan kelimpahan firman, roh dan kasih-Mu mulai saat ini, supaya semuanya tertib. Ibadah pelayanan tidak semau-maunya, di rumah juga tidak semau-maunya lagi, dan tidak lagi membenarkan diri dalam kesalahan, karena mata Tuhan melihat hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita jalankan persembahan. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Ayo, kesaksian dimanapun berada, baik di rumah, di mana saja, jangan diajak orang lain nyanyian berbalas-balasan. Amin. Supaya orang yang belum mengenal Yesus, kaum Kedar juga mengenal Tuhan Yesus. Tidak tertutup kemungkinan kalau mau rendah hati, tidak semau-maunya lagi. Puji Tuhan. Kita jalankan persembahan. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan dorongan firman. Kita angkat pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Sudah saatnya bangkit ya.
ternyata masih ada sewa gedung gereja. Puji Tuhan. Ya, kenapa harus ada persembahan tambahan? Supaya kita bisa bayar gedung gereja ini setiap bulannya. Tidak murah, tapi saya percaya dengan korban hati, pikiran, perasaan kita, Tuhan pasti balas ya. Jangan sampai kapok datang beribadah. Pembukaan firman nomor 1, amin. Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Puji Tuhan, jangan kita bersungut karena sudah ada. Mundur dari ibadah ini hanya karena persembahan tambahan sewa gedung. Lalu mengatakan sewa gedung banyak, persembahan banyak. Jadi jangan kita seperti itu ya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tidak terlalu dipaksa. Baik, kita pengumuman. Minggu depan seperti biasa kita beribadah di tempat ini jam waktu yang sama, sore. Pas sore. Selasa doa penyembahan jam 7:15. Kamis pendalaman Alkitab jam 7:15. Sabtu kaum muda remaja jam 7:15. Dan Minggu kembali tempat ini jam waktu yang sama. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati Tuhan, bukan? Amen. Saya tidak lupa berkata salam persekutuan kepada anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus bersekutu. Salam persekutuan. Di lain waktu, di lain tempat kita bisa bersekutu dalam persekutuan yang indah jika Tuhan izinkan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dan kami sebagai gembala sidang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, di antara kita ada hadir ya. Selamat hari Minggu. Ibu, Tuhan memberkati ya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, jiwa lama saya lihat datang lagi, Peter. Puji Tuhan. Juga Chelsea. Tidak boleh semau-maunya supaya jangan dilempar ke neraka. Amin. Dari kecil sudah dididik dengar firman. Sama seperti Timotius, mengikuti teladan bapa rohaninya Rasul Paulus. Demikian juga sudah dikasih nama bagus-bagus. Nama baptisan, harus sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama, bangkit berdiri. Terima kasih, oh Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Dan sampai detik ini tidak berkesudahan. Terima kasih sebagai kemurahan hati Tuhan bagi kami. Berarti itu tandanya masih ada kesempatan bagi kami untuk diselamatkan. Kami memanfaatkan kesempatan yang ada ini, tidak lagi sibuk berburu daging seperti Esau, menyimpan jubahnya di dalam rumahnya. Tuhan, terima kasih buat firman Allah, agung dan mulia. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, korban-Mu di atas kayu salib. Tuhan, itu yang menolong kehidupan kami, menyelamatkan sampai akhirnya menjadi upah milik kepunyaan Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, hidup, ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan, seisi rumah, suami, istri, anak, adik, orang tua. Tuhan berkati. Yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang belum dapat pekerjaan. Tuhan, mari Engkau turun tangan. Secara khusus buat keluarga Bapak Yeremia, Tuhan, Engkau berikan pekerjaan, usaha, supaya hati mereka tenang untuk datang beribadah. Tidak ada alasan lagi Tuhan untuk tidak beribadah, sehingga tidak lagi semau-maunya. Baik juga Tuhan anak-Mu Andre, seorang pemuda, maupun anak-Mu seorang pemudi pasti yang belum dapat pekerjaan. Demikian juga Tuhan anak-Mu yang sakit, Maria kuatkan dia. Berkati usaha dan bisnis yang dikelola. Berkati sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, Tuhan, tolong mereka semua.
mulai daripada Caleb Wilson maupun Timotius maupun David Marmata, Tuhan kuatkan. Berlin Bapak Nisi, Tuhan tolong. Keluarga adik hamba-Mu, Tuhan tolong mereka bersama dengan anak-anaknya. Juga keluarga sidang jemaatmu yang ada di Bandung, Tuhan tolong Ibu Yani bersama suami dan 3 anak-anaknya. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berkati juga anakmu Sipora yang tidak bisa hadir malam ini. Tuhan tolong kehidupannya. Biarlah 2 tangan Tuhan yang kuat membawa kehidupan kami dekat dengan Tuhan. Apa yang dimakan, minum, usaha, pekerjaan, semua bisnis yang dikelola, Tuhan berkati. Pendidikan mereka juga diberkati semua. Berkati Samuel supaya di hari akan datang tidak mengganggu ibadah dan suasana ibadah pelayanan. Anakmu yang masih kecil ini hamba serahkan tanganmu. Tuhan berkati dia dalam nama Yesus. Berkati pemilik gedung ini supaya balaskan, Tuhan memberkati hidup ibadah pelayan rumah pekerjaan. Berkati ibadah kami sepanjang minggu ini. Perjalanan menuju pulang sertai tuntut tibakan dengan selamat. Jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya. Tutup bungkus hidup kami kendaraan yang kami pakai tumpangi dengan darah Yesus. Malaikat surga berjaga atas kehidupan kami semua. Berkati juga anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami bersama-sama di dalam persekutuan yang baik, persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan juga tercipta persekutuan yang baik indah dengan yang lain di atas muka bumi ini. Oleh karena firman hidup yang sudah kami terima, itulah kesaksian Yesus yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rasul yang sudah menerima jabatan-jabatan. Terpuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Putri Surga, hamba telah berdoa. Akhirnya saudara terkasih, bersama kita mengangkat arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Yesus, korbannya di atas kayu salib, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali sebagai Raja Mempelai Surga, menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salah satu dengan yang lain.